Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online, renungan online. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama menyatukan hati, tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini di mana kami menyediakan kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang Kau beritakan boleh menjadi bagian dari kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Karena kami percaya ketika firman itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kami, maka rancangan-Mu terjadi atas hidup kami dan semuanya akan menjadi baik. Terima kasih Tuhan, berkati urapi setiap daripada kami yang mendengar, supaya berkat yang kami terima boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan membahas mengenai pertobatan. Kita semua tahu bahwa ada perumpamaan mengenai anak yang hilang. Dan apa yang menjadi hasil dari pertobatan. Ketika kita melihat dari perumpamaan ini dan kita akan menjelaskan secara detail dan seyogyanya, semua itu harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap daripada kita. Mari kita baca mulai dari Lukas 15 ayat 11, mestinya sampai ayat 34, tapi saya tidak membahas sampai 34, kita akan membahas secukupnya saja. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkannya dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. 1. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin 2 pada jarinya dan sepatu 3 pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Haleluya, amin. Kita lihat di perikop ini bahwa ada satu proses terjadi di mana anak yang bungsu itu menjadi hilang. Dan dikatakan ayahnya bahwa dia telah mati, tetapi datang kembali dan dinyatakan dia hidup. Dan kita lihat ada satu proses di mana terjadi satu tindakan penyesalan daripada anak yang bungsu. Dia menyesal ketika dia berpikir bahwa dia telah kehilangan yang terbaik yang daripada rumah bapaknya. Dan dia ingin kembali meninggalkan apa yang menjadi kesalahannya dan kembali di dalam pertobatan kepada bapaknya. Dan bapaknya menerima dengan penuh, meskipun
Secara logika kalau kita berpikir apa yang dilakukan anak bungsu adalah suatu tindakan yang durhaka, tapi ayahnya tidak memperhitungkan itu. Dan Tuhan, saudaraku, tidak memperhitungkan bagaimana dosa-dosa yang telah kita buat sebelum kita menerima penyesalan dan kita bertobat kembali kepada Bapa. Bapa tetap menerima kita apa adanya. Bahkan ada 3 hal yang jelas di ayat 22 dikatakan diberikan kepada setiap daripada kita yang bertobat. Yang pertama adalah jubah yang terbaik. Yang kedua adalah cincin pada jarinya. Yang ketiga adalah sepatu. Dan 3 hal ini, saudaraku, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan jubah, apa yang dimaksud dengan cincin, dan apa yang dimaksud dengan sepatu. Di Galatia ayat 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jubah itu merupakan satu identitas. Kita semua tahu apa yang dilakukan seseorang, siapakah orang itu ketika kita melihat jubah atau pakaian yang dia pakai. Semisal kita lagi di jalan, kita melihat seorang memakai seragam tentara, maka kita tahu dia adalah identitasnya sebagai tentara. Ketika kita melihat dia memakai seragam polisi, kita tahu dia adalah identitasnya sebagai polisi. Jadi jubah itu menentukan identitas siapakah kita. Dan jelas sekali setiap daripada kita atau anak-anak yang hilang, yang kembali kepada Bapa di dalam pertobatan, maka Tuhan memberikan kita identitas yang baru. Dan identitas itu adalah sebagai anak Allah, sebagai ahli waris oleh Allah. Kita adalah anak-anak daripada Bapa yang di sorga. Jadi kita harus jelas sekali bahwa Tuhan merubah identitas kita. Dari dulunya sebagai hamba-hamba dosa, kita ditebus, dibayar lunas, kita diberi identitas baru sebagai ahli waris dari kerajaan sorga. Di Kejadian 37 ayat 3, bahkan kita lebih jelas lagi pada waktu zamannya Yusuf, kita tahu bahwa Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi jelas dari ke-12 anak, Yusuf adalah anak yang paling dikasihi dengan jubah yang maha indah. Bahkan di Kejadian 41 ayat 41, ketika Yusuf dipercaya oleh Firaun untuk menjadi orang yang kedua setelah Firaun di Mesir, dikatakan firman Tuhan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Jadi jubah itu menunjukkan satu identitas. Jelas bahwa Firaun ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Yusuf adalah identitasnya orang kedua di Mesir. Jubah Yusuf diberikan oleh ayahnya adalah yang paling indah. Itu menunjukkan bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh bapaknya. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita kembali dari pertobatan kita, dari hal-hal yang kita lakukan pada masa-masa kita berdosa dan kita kembali kepada Bapa dalam pertobatan, maka Bapa memberikan kita identitas baru sebagai ahli waris atau anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Dan itu sangat penting saudaraku untuk kita mengerti bahwa jubah itu adalah identitas kita. Di Markus 10 ayat 46, firman Tuhan mengatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, katanya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan
Yesus. Sangat menarik saudaraku. Dia yang adalah pengemis, dia menanggalkan jubah pengemisnya dan dia pergi kepada Bapa. Karena ketika kita mendapatkan Bapa, kita mendapatkan Yesus, maka Yesus akan memberikan kita identitas yang baru. Dikatakan di ayat berikutnya, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi sangat menarik bahwa jubah itu menentukan siapakah kita. Ketika pengemis itu melepaskan jubah pengemisnya, maka dia bukan lagi pengemis, tapi dia disembuhkan oleh Tuhan dan dia menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, cincin. Dikatakan bahwa Bapa itu memberikan cincin kepada jarinya. Di Kejadian 41 jelas tadi dikatakan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan dikantungannya kalung emas pada lehernya. Jadi cincin itu adalah gandengan daripada jubah saudaraku, karena cincin itu melambangkan kuasa. Kuasa meterai yang diberikan karena identitas yang baru. Jadi menyertai daripada identitas itu adalah kuasa yang diberikan oleh Bapa. Di Ester 3 ayat 12 dikatakan, maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, dituliskanlah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada setiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis agar atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Jadi cincin meterai itu merupakan satu tanda bukti kuasa yang menyertai. Dan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan bersama-sama dengan identitas yang baru. Sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris Allah daripada kerajaan sorga di bumi, kita memegang kuasa. Bahwa roh yang dimeteraikan dalam kehidupan kita, saudaraku, dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Karena itu adalah Roh Kudus sendiri, roh penghibur yang menyertai saudara dan saya untuk selama-lamanya. Dan kita lihat di Daniel 6 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkanlah pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pemesannya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Jadi cincin itu menunjukkan satu kuasa yang tidak main-main, kuasa yang diberikan menyertai identitas yang baru. Di Kisah Rasul ayat 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa atau dunamis kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara dan saya, setiap daripada kita yang percaya telah dimeteraikan oleh kuasa itu. Memang bukan secara cincin, secara real Tuhan memberikan kita cincin, tetapi cincin dimeteraikan sebagai bentuk daripada Roh Kudus yang menyertai setiap daripada kita, Immanuel, untuk selama-lamanya, yang selalu menghibur kita, menolong kita, memberkati kita, melindungi setiap daripada kita untuk melakukan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu adalah cincin yang menyertai identitas yang baru. Dan ketiga, saudaraku, adalah sepatu, atau bahasa Alkitabnya itu kasut, saudaraku. Karena zaman Yahudi, zaman dahulu bukan sepatu seperti yang kita pakai hari-hari ini, tetapi itu adalah berupa kasut. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah di Efesus 6, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 11. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kasut atau sepatu itu menunjukkan kemampuan kita berjalan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Karena apa saudaraku? Kita perlu sepatu, kita perlu kasut. Karena apa? Karena Yesus itu bukan tiket untuk ke surga. Ketika kita menganggap bahwa Yesus itu adalah tiket untuk ke surga, saudara tahu apa yang kita lakukan terhadap tiket? Kita akan membawa tiket itu, kita mengantongi dalam kantong kita, dan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, dan tiketnya ikut dengan kita. Tetapi Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Kalau kita tidak mungkin bisa mengantongin sebuah jalan, tetapi kita harus berjalan melalui jalan tersebut. Karena dia hanyalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Jadi kita tidak bisa membawa Yesus sebagai tiket mengantonginya dan membawa kemana-mana seperti yang kita mau. Tapi kita harus mengikut dia di jalan yang telah dia sediakan untuk kita bisa menemui Bapa. Karena hanya melalui Yesus kita bisa ketemu dengan Bapa. Dan hanya Yesuslah jalan, kehidupan, dan kebenaran, saudaraku. Jadi kita perlu kasut. Jadi Tuhan ketika setiap daripada kita bertobat, Bapa telah menyediakan 3 hal. Satu adalah jubah sebagai identitas yang baru, sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, sebagai ahli waris kerajaan sorga. Kedua, kita diberikan meterai, cincin meterai, yaitu meterai Roh Kudus yang menyertai kita untuk selama-lamanya melindungi, menghibur, memberkati, menyertai kita. Dan juga kita diberikan kasut atau sepatu sebagai kemampuan kita, kerelaan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Roma 10 ayat 13-15 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana orang-orang itu bisa percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar mengenai dia? Bagaimana mereka mendengar mengenai dia jika tidak ada yang memberitakan mengenai dia? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, saudaraku. Saudara dan saya, anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi Allah, kita telah diberikan kuasa meterai oleh Roh Kudus. Dimeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kita diberikan kasut untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan mengenai Yesus Kristus. Karena dia bukanlah tiket, saudaraku. Dia adalah jalan untuk menuju kepada Bapa. Dan orang harus mendengarnya untuk bisa percaya kepada dia. Dan untuk bisa mendengarnya, saudara dan saya harus mengenakan sepatu kerelaan memberitakan Injil dan memberitakan kepada mereka supaya mereka hidup dalam pertobatan. Karena di Matius 28 ayat 18-20 sebagai amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus yang merupakan sasaran kehidupan saudara dan saya selama kita hidup sementara di bumi ini, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan sangat serius di dalam misinya, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia untuk menjadikan mereka semua pengikut-pengikut Kristus, mengajar mereka, membaptis mereka. Dan apa yang harus kita lakukan adalah ketika kita bertobat, kita seharusnya menerima 3 hal. Jubah, cincin, dan sepatu. Identitas yang baru, kuasa, dan kasut untuk kita memberitakan Injil. Tapi seringkali, saudaraku, ketika kita menerima jubah daripada Bapa, seperti anak yang bungsu, ketika dia menerima jubah dari Bapa, tapi sebelumnya dia hidup dalam kandang babi, dia hidup dalam kenajisan, sehingga mungkin bajunya masih compang-camping, dia belum mandi, saudaraku, badannya masih bau, pakaian lamanya tidak dilepas. Tidak seperti pengemis Bartimeus. Timeus, anaknya Bartimeus itu, yang mana dia melepaskan jubah pengemisnya, menanggalkan jubah pengemisnya, dan ikut Yesus mengenakan jubah yang baru. Seringkali ketika kita bertobat, kita masih mengenakan jubah lama kita yang masih bau, saudaraku. Bau kenajisan, bau kandang babi,
bau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mengenakan jubah yang baru, kehidupan kita masih berbau najis. Bahkan kita lihat di Yesaya 6 ayat 5 dikatakan, Nabi Yesaya pun meskipun sudah bernubuat ternyata masih perlu dibersihkan, saudaraku. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi ketika Yesaya ketemu dengan Tuhan, dia melihat Tuhan tatap mata, tatap muka, dia merasa dirinya najis, saudaraku. Jadi ketika kita belum mandi, belum membersihkan bau badan dari kandang babi, bau kenajisan dari hidup yang lama, maka kita ketika mengenakan jubah yang baru, ada sesuatu yang masih harus kita selesaikan. Bahkan Petrus pun di Yohanes 13 ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ketika Yesus mau melayani semua muridnya membasuh kaki Petrus menolak. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi kita tidak bicara keselamatan, saudaraku. Ketika anak bungsu kembali kepada Bapa, dia menerima jubah, itu tidak bicara mengenai keselamatan, karena dia sudah dijamin oleh imannya. Barang siapa yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh hidup yang kekal. Tapi kita bicara mengenai kenajisan, bicara mengenai mencuci, membersihkan, supaya Petrus bisa mendapat bagian, supaya saudara dan saya ketika kita mengenakan jubah yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, maka tubuh kita sudah tidak berbau kenajisan, maka hidup kita tidak terikat dengan masa lampau kita yang tidak baik. Kotoran itu banyak macam, saudaraku, ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau di dalam kita lihat bahwa pemurnian emas dengan membakar emas itu. Kalau di luar, kotoran daki di luar, kita bisa mengambil sabun, kita bisa mengambil air, kita bersihkan dengan sabun dan air. Di Efesus 5 ayat 26 firman Tuhan mengatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air melalui firman Tuhan. Jadi air yang dimaksud untuk membersihkan Kristus, membersihkan jemaatnya adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah air yang dipakai Tuhan untuk membersihkan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita baru bertobat, kenajisan kehidupan lama kita harus dibasuh dengan air, saudaraku, yaitu dengan firman Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan atau air yang hidup itu menjadi hidup rema dalam kehidupan kita, maka dia menjadi pedang dan sulu. Seperti Matius 15:13, firman Tuhan mengatakan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi banyak kotoran di dalam tanah, banyak kotoran yang di luar pakaian, di luar badan, itu semua bisa dibersihkan dengan menghadirkan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya melalui firman-Nya. Ketika firman itu menjadi hidup, maka dia akan mencabut semua akar tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa. Kebencian, kedengkian, trauma masa lalu, suatu hal yang jelek terjadi pada masa lalu, ketika itu tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, maka itu bisa mengganggu hasil pertobatan kita. Meskipun kita mengenakan identitas yang baru, tetapi kehidupan lama kita bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu di 1 Korintus 2:10 firman Tuhan mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika kita menghadirkan firman Tuhan yang hidup, itu yang rema dalam hidup kita, maka firman Tuhan kehadirannya akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada masa lampau kita. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia sanggup hadir dimanapun, kapanpun kejadian yang menimbulkan trauma dalam kehidupan kita, dan dia sanggup menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi saudaraku, kita perlu untuk ingat bahwa sebelum kita memakai jubah yang daripada Bapa, identitas yang baru, kita harus mengadakan penyelesaian terhadap masa lampau kita, masa lampau yang tidak berkenan, masa lampau yang menimbulkan trauma, masa lampau yang kalau
kita masukkan dalam perumpamaan anak yang hilang adalah bau babi atau kenajisan, maka kita harus menyelesaikan semua itu dengan menghadirkan Yesus melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Supaya baik yang menjadi rancangan Tuhan atas kita, yaitu dengan identitas yang baru, dengan meterai kuasa Roh Kudus, dan dengan kasut kerelaan memberitakan Injil, maka kita bisa mengemban amanat agung Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, mengingatkan setiap daripada kami bahwa ketika kami bertobat, ketika kami menerima identitas yang baru, kami juga harus menyelesaikan masa lampau kita, hal-hal yang bukan dari Tuhan yang telah ditanam oleh si jahat masuk dalam kehidupan kita. Kita harus bereskan di hadapan Tuhan, supaya meterai yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan, juga kasut kerelaan memberitakan Injil boleh menjadi efektif dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dengan identitas yang baru sebagai anak Allah yang dikasihi, sebagai ahli-ahli waris kerajaan surga yang menerima kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi melalui meterai Roh Kudus untuk memberitakan Injil, untuk menghadirkan surga di bumi, sehingga terjadilah kehendak-Mu yang sudah Kau rancangkan kepada setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan, supaya berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami semua boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mulai malam hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.